Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, dalam masa Lent ini kami rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh belajar memahami firman Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalomnya kok lebih lemes dari saya, saudara. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum ada yang tanya kenapa kaki saya habis jatuh. Jadi kemarin pelayanan di Pekanbaru, saya jatuh tertelungkup. Jadi sebetulnya itu berbahaya ya. Jadi blup begitu. Kalau ada yang tanya kenapa, alasannya banyak sih. Kalau alasannya karena usia, saya udah mulai tua jadi lamur mungkin matanya, mau ke toilet, enggak lihat ada trap ke bawah, itu alasan usia. Kalau alasan agak hedonis, saya baru beli sepatu. Sepatunya biasanya ukuran 43, saya beli yang 45, supaya bunyian saya enggak sakit. Kalau alasan rohani, saya mau khotbah diselengkat sama iblis mungkin. Memang saya mau khotbah, jadi hari itu, hari Sabtu itu di persekutuan doa pemuda, mereka lagi ulang tahun pemuda, komisi pemuda, kurang lebih 20 menit sebelum saya khotbah, saya ke toilet dan saya terjatuh. Memang tempatnya agak gelap, supaya saudara bisa membayangkan agak lebih serem gitu ya. Jadi jatuh. Baik, terima kasih untuk berkat doa Bapak Ibu sekalian. Jadi situasinya telapak kaki saya pikir tadinya cuma terkilir, rupanya ada retak di salah satu tulangnya, tapi bukan di ankle. Lain-lainnya aman kecuali mata saya jadi seperti mata bule, ada eyeshadow-nya, karena ini kejeduk darahnya turun ke bawah, jadi sekarang ini lagi agak gelap. Ya, oke, itu saja penjelasan sedikit untuk kalau jadi saudara nggak usah tanya-tanya banyak lagi, penjelasannya sudah ada. Ya, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Peter's Denial atau penyangkalan Petrus. Saudara, dari waktu kecil saya itu paling suka saya di gereja itu adalah masa Natal. Tapi momen gereja yang saya nggak suka adalah Jumat Agung, karena nama saya suka disebut-sebut. Dan disebutnya yang jelek aja, Petrus menyangkal, begitu ya. Beneran saudara, saya tuh nggak terlalu suka gitu, Petrus menyangkal. Tapi itulah cerita di Alkitab, dan sebetulnya di dalam Alkitab ada the beauty, ya, keindahan message tentang peristiwa penyangkalan Petrus ini. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Matius 26 ayat 69 sampai nanti dengan ayat 74, ya. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama membaca, karena ini ada 3 bagian ya. Bagian pertama 69 dan 70, para pria bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama Yesus orang Galilea itu." Namun ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." 2 ayat berikutnya, wanita silahkan. Selanjutnya, 2 ayat berikutnya, saya minta teman-teman dari SPH, silakan baca yang kencang, ya. Ini kebetulan teman-teman yang tadi disebut didoakan sudah datang semua. Ya, silakan 1, 2, 3. Ya, ayat 75 bersama-sama. 1, 2, 3. Petrus pun amin. Setelah ketika kita bicara tentang penyangkalan Petrus, maka
tokoh utamanya yang menjadi cerita di sini adalah Petrusnya, betul ya? Petrus yang menyangkal. Tapi saudara, saya mengajak kita sekalian untuk kembali dahulu kepada peristiwa sebelum penyangkalan ini. Apa sih yang terjadi dan mengapa Petrus disebut menyangkal? Saudara, kalau masih ingat di peristiwa sebelum penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus, saudara sekalian, di dalam ayat 31 dikatakan, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Berarti Tuhan Yesus bicara kepada siapa? Semua muridnya, 12 murid itu. Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, yang menarik memang atas statement Tuhan Yesus ini, maka kemudian ayat 33, Petrus yang memang banyak ngomong dan berani ngomong itu, langsung menjawab. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Hebat sekali ya. Yang lain boleh saja menyangkal, tapi saya beda Tuhan Yesus. Saya murid Tuhan yang lebih baik daripada yang lainnya. Yang lain boleh menyangkal, tapi kalau saya sekali-kali tidak. Yang menarik adalah di dalam ayat 34, 35 dan seterusnya. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ya, hebat kan? Walaupun Tuhan Yesus mengatakan, enggak, engkau pasti menyangkal aku nanti. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal 3 kali. Petrus tetap menjawab apa? Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi jangan berhenti di situ saja, saudara sekalian. Lanjutkan dengan yang warnanya merah muda. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Artinya apa? Yang sebetulnya menyangkal Tuhan Yesus siapa? Ya semuanya, betul enggak? Di mana mereka itu semuanya, saudara sekalian? Saudara, semuanya itu kalau kita lihat nanti di dalam Markus 14 ayat 50, ya, saudara mungkin boleh lihat di dalam Alkitab saudara, di dalam Markus 14 ayat yang ke-50 dikatakan bahwa para murid yang lainnya itu kemudian meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri. Nah, saudara, ini menarik sekali kalau kita lihat dari sisi bibliologinya ya. Saudara, Alkitab itu, Injil itu, Markus itu adalah muridnya Petrus, atau artinya mengikuti perjalanannya Petrus ketika Markus tidak lagi bersama dengan Paulus, ya, tidak diterima dalam perjalanan dengan Paulus, kemudian Petrus itu mengikut Petrus, ya, Markus mengikut Petrus, membantu pelayanannya Rasul Petrus. Dan di dalam kehidupannya bersama dengan Rasul Petrus itulah Yohanes Markus kemudian mendapatkan banyak cerita tentang siapa Tuhan Yesus. Dia menulis kemudian apa yang dia dengar dari Rasul Petrus menjadi kemudian Injil yang disebut dengan Injil Markus. Artinya, saudara sekalian, di dalam Injil Markus itu, kisah detailnya itu adalah berasal dari sumbernya satu, yaitu Petrus sendiri yang mengalami. Dan yang dikatakan oleh Petrus, saudara sekalian, adalah bahwa para murid itu, yang lainnya itu adalah meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri. Setelah kata meninggalkan itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata apentes. Apentes itu artinya forgive, dimaklumi. Setelah Petrus ingin mengatakan, para murid itu memang orang-orangnya semuanya ingin menemani Tuhan Yesus, tetapi dimaklumilah, mereka itu berbeda dengan Petrus. Mereka itu mungkin tidak seberani Petrus, tidak secakap sebanyak cakap seperti Petrus. Tapi mereka sebetulnya semuanya ingin menemani Kristus, tapi mereka tidak mampu. Saudara, ayat ini memberikan gambaran apa? Ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa penyangkalan Petrus itu sendiri sebetulnya mewakili ketidakberdayaan semua para murid di dalam mengasihi Kristus
dan mengikut Kristus. Saya ingin menemani Kristus. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya ingin mendampingi Tuhan Yesus. Bahkan di saat-saat tersulit Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus alami. Tapi ternyata begitu Tuhan Yesus ditangkap, yang lainnya kocar-kacir. Jadi saudara sekalian, sebetulnya yang lebih mengerikan lagi kan adalah mereka yang kocar-kacir, betul nggak? Bukan hanya menyangkal, mereka ketakutan. Tapi bagi Petrus mengatakan, bisa dimaklumilah kalau mereka lari. Kenapa? Karena mereka memang tidak sekuat Petrus. Makanya Petrus kemudian melanjutkan, dia tidak melarikan diri, dia kemudian masuk ke rumah Kayafas. Saudara, apa yang kita pelajari dari sana? Yang kita pelajari dalam konteks ini adalah bahwa tekad itu tidak sama ketika kemudian menghadapi realita. Betul nggak? Tekadnya apa? Ingin mengasihi Tuhan Yesus. Tekadnya apa? Ingin mendampingi Tuhan Yesus. Tekadnya apa? Ingin jadi murid Tuhan yang setia. Tapi realita berkata lain. Ya, buat Petrus masih merasa dia beda dari yang lain. Maka kemudian dia memberanikan diri. Nah, sekarang kita bedah saudara sekalian bagaimana peristiwa penyangkalan itu kalau kita bedah. Saudara, saya mencoba untuk mempelajari apa yang terjadi di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 74 yang tadi kita baca. Saudara, mari kita lihat bagaimana penyangkalan pertama. Pada waktu penyangkalan pertama, yang menuduh siapa? Dikatakan seorang hamba perempuan. Di dalam bahasa Yunaninya, hamba perempuan ini sebetulnya dapat diterjemahkan gadis remaja. Saudara, yang menuntut, yang membuat Petrus gelisah dan menyangkal, bukan seorang prajurit. Betul nggak? Kalau yang menuduh Petrus, kamu pengikutnya Tuhan Yesus ya? Yang menuduh itu adalah seorang algojo, mungkin takut, betul nggak? Yang menuduh siapa? Seorang gadis remaja. Anak remaja kita, coba Loso Mario pikirkan, kira-kira siapa anak remaja kita yang ukuran remaja wanita, gitu ya? Ada Tania, ya Talisa, yang masih muda-muda, ya kurang lebih seperti itu ukuran usianya. Menuduh, dan itu telah membuat Rasul Petrus yang banyak omong, yang paling berani di antara para rasul ini, langsung keder. Bayangkan, suasananya memang gak gampang, saudara. Karena ketika dikatakan Tuhan Yesus masuk ke rumah Imam Kayafas, itu untuk masuk ke pagar rumah itu sendiri pun tidak mudah. Itu seperti masuk ke sarang singa, betul nggak? Cuma Petrus sendirian yang di sana. Kalau dicatat di dalam Injil Yohanes, ada tambahan satu lagi, yaitu Yohanes yang masuk ke rumah Imam Kayafas ini. Tapi apapun yang terjadi, itu suasananya sangat mencekam. Lalu tuduhannya apa? Tuduhannya adalah engkau juga selalu bersama Yesus, orang Galilea itu. Lalu perhatikan bagaimana Petrus menyangkal. Ia, yaitu Petrus, menyangkal di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Setelah waktu menyangkal, dikatakan menyangkal, betul menyangkal, tapi dilanjutkan dengan kalimat katanya. Ya, masih menggunakan hal yang biasa ini. Menggunakan kata lego. Lego itu artinya berkata. Isi sangkalannya apa? Isi sangkalannya masih umum. Kamu ini ngomongin apa sih? Ya, belum bicara person. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Dia pikir anak kecil, dia lawan dengan penyangkalan yang itu saja. Nah, perhatikan sekarang penyangkalan yang kedua. Bagaimana isi penyangkalan yang kedua? Penuduhnya siapa? Hamba lain. Ya, lain di sini menggunakan kata alos, artinya lain tapi yang sama. Artinya sama-sama anak perempuan yang masih muda, masih remaja. Dikatakan, tuduhannya apa isinya? Hamba lain itu berkata, orang ini selalu bersama Yesus, orang Nazaret itu. Berarti apa? Gadis ini tidak lagi ngomong kepada Petrus, tapi ngomong kepada orang banyak. Betul nggak? Orang ini, kalau tadi yang pertama kan adalah kamu, ya kan? Berarti ini bicaranya cuma berdua nih. Sekarang yang kedua ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Sama-sama anak gadis, tapi dia berbicaranya bukan kepada Petrus, tapi kepada orang yang di sekitarnya. Orang ini
selalu bersama Yesus orang Nazaret itu. Nah, perhatikan bagaimana Petrus menyangkal. Alkitab mengatakan ia menyangkal lagi. Menyangkal, saudara, ya. Kata menyangkal itu aja artinya sudah buruk. Artinya apa? Menolak tuduhan. Tapi saya nggak mau fokus ke sana karena untuk tiga hal sama-sama dikatakan menyangkal. Tetapi yang penting adalah dikatakan ia menyangkal lagi dengan apa? Bersumpah. Bersumpah. Menggunakan kata horkos yang artinya janji yang sakral dan mengikat. Demi Tuhan, betul ya? Kalau di dalam orang Yunani hari itu adalah demi dewa-dewa, ya. Itulah yang dikatakan. Jadi janji, sumpah itu adalah sesuatu yang sakral dan mengikat. Di dalam kebiasaan orang hari itu, ketika mengucapkan sumpah, itu adalah sesuatu yang serius, yang dimana dia siap diperhadapkan secara hukum. Bersifat mengikat dan sakral. Setelah kali ini Petrus lebih tegang. Karena yang ngomong bukan hanya satu anak perempuan, tapi didengar sama yang lainnya. Perhatikan isi sangkalannya. Isi sangkalannya apa? Dikatakan, aku tidak kenal orang itu. Kata kenal ini saudara sekalian menggunakan kata eido. Eido itu artinya melihat arti harafiahnya. Kalau tadi sangkalannya adalah kamu ngomong apa sih? Betul ya? Enggak ada unsur person ya. Kali ini yang dia sangkali berarti dua hal. Dia menyangkali dirinya murid Tuhan, bahkan dia berani bersumpah untuk itu. Yang dia sangkali yang kedua adalah apa? Aku tidak kenal. Atau lebih tepatnya, aku tidak melihat, tidak pernah bertemu dengan dia ini. Bukan hanya menyangkal, juga apa? Bohong, betul nggak? Setelah rasa takutnya semakin memuncak, maka kemudian sampailah kepada yang ketiga. Ini lebih puncaknya. Penyangkalan ketiga ini yang menuduhkan adalah siapa? Orang-orang yang ada di situ. Rupanya orang-orang itu ketika mendengar gadis muda ini berkata demikian, lalu orang-orang itu menuduh Petrus. Dikatakan, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Kalau kita baca lebih lengkap ayatnya, dikatakan dari logatnya kelihatan kalau kamu adalah sama asalnya dengan mereka. Saudara, logat orang Galilea itu kasar, karena mereka itu adalah banyak nelayan di sana. Jadi kalau kasarnya itu kurang lebih, kalau saudara mendengarkan orang Jawa, antara orang Jogja sama orang Surabaya, kalau ngomong bahasa Jawa, kelihatan Jawanya beda. Saya orang Surabaya, betul ya? Orang Surabaya ngomongnya langsung dinilai kasar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kelihatan sekali dari logatnya, kamu berbeda. Kali ini tuduhannya adalah identitasmu jelas sekali. Kamu adalah bagian dari kelompok ini. Tapi yang menarik adalah, perhatikan, ada eskalasi berikutnya. Eskalasi berikutnya adalah penyangkalannya pun semakin meningkat. Dikatakan, mulailah Petrus mengutuk. Saudara, kata mengutuk ini menggunakan kata nathematizo, yang artinya kutukan untuk binasa. Artinya begini, saudara, gambarannya. Terkutuklah aku, biar kesamber gledek. Kalau aku begini, kurang lebih begitu, ya. Jadi ini beda sama sumpah. Kalau sumpah itu adalah demi ini, demi itu aku bersumpah. Kalau orang kafir pada masa itu adalah demi dewa Zeus aku bersumpah. Itu bicara tentang cantolan sakral untuk kebenaran yang dia ingin nyatakan bahwa aku benar-benar ngomong yang benar. Tetapi di penyangkalan yang ketiga ini eskalasi. Dia ngomongnya sudah mulai jual modal. Terkutuklah aku kalau sampai aku betul-betul adalah muridnya orang ini. Kalau sampai aku betul-betul mengenal orang ini. Kacau nggak? Kacau. Ini namanya udah kalap, sudah panik, sudah ketakutan. Sampai keluar semua hal yang buruk yang harusnya tidak boleh dikatakan. Dan dikatakan dia juga bersumpah. Dalam hal ini digunakan kata omnuo. Bersumpah. Setelah kalau kita lihat di dalam Injil Markus, sekali lagi Injil Markus itu adalah Markus mendapatkan sumber pertama langsung dari Petrusnya. Lalu kemudian
Matius itu mengambil sumber-sumber dari Markus. Lukas mengambil sebagian dari Markus. Nah, berarti kita lihat sekarang. Di Markus, apakah Petrus mengakui bahwa dia waktu menyangkal itu mengutuk Tuhan? Kalau saudara lihat di dalam Markus 14, Petrus tanpa ragu mengakui bahwa pada waktu itu ketika dia menyangkal Tuhan, dia mengutuk dan bersumpah. Saudara, ini adalah tindakan yang betul-betul memalukan buat hidupnya. Betul-betul luar biasa buat hidupnya. Kenapa saudara sekalian? Saudara, di dalam kehidupan orang Yahudi pada masa itu, dalam budaya Yahudi waktu itu, orang yang mengutuk diri itu, atau kata natematisu itu, dia harusnya dipisahkan dari komunitas, dia dipisahkan dari berkat Tuhan, dia akan menderita yang namanya ekskomunikasi, dikucilkan. Jadi kalau seseorang bukan hanya bersumpah, bahkan dia mengatakan terkutuklah aku, biar disaber bledek kalau aku ini begini, biar Tuhan menyatakan hukumannya buat aku ini, untuk menyatakan bahwa apa yang dia katakan itu adalah betul-betul benar, dia sampai mengkutip itu, maka dia akan menderita begitu luar biasa. Jadi Petrus karena panik takutnya sudah menggunakan alat-alat religius yang sakral untuk menyangkal Sang Mesias. Maka saudara, penyangkalan Petrus ini bukan penyangkalan yang main-main. Penyangkalan Petrus ini adalah penyangkalan yang sungguh sangat bermakna, melukai hidupnya dan melukai Tuhan sebetulnya. Maka ketika kita bicara penyangkalan Petrus, anatomi penyangkalan Petrus ini sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat berat. Tapi itu dia lakukan. Kenapa dia lakukan, saudara sekalian? Karena dia mencoba untuk berani, tetapi ternyata realita tidak semudah yang dia bayangkan. Dia ingin berani mengikut Tuhan dengan setia, tapi realita menjadi murid Tuhan ternyata tidak mudah. Saudara, makanya hati-hati. Kalau kita ini mau ikut Tuhan mengandalkan diri kita sendiri, kita merasa kuat, tambah lama kita akan menghadapi tantangan yang tambah berat, tidak bisa ngatasi, kita bisa menjadi orang yang malah menyangkal Tuhan. Ya. Saudara, kita mungkin tidak mau menyangkali Kristus seperti yang dilakukan Petrus. Tapi bukankah kita kadang-kadang melakukan hal seperti ini? Kita sungkan menolak ajakan berdosa supaya kita ini tidak terlihat sok suci di depan teman-teman kita. Betul nggak? Teman-teman kita baik di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di lingkungan kita melakukan ini, lalu kita pikir, kalau aku nanti nolak dianggap sok suci. Akhirnya kita lakukan supaya nggak terlalu kelihatan kita itu kayak orang saleh. Kadang-kadang bahkan kita kemudian dari hal itu kita menyangkal. Kamu orang Kristen bukan? Kristen kan? Pantesan, enggak mungkin lah kamu mau mabuk-mabukan. Habis kamu Kristen kan? Enggak apa-apa kok, enggak. Aku Kristen tapi yang moderat. Aku orang yang modern, enggak apa-apa. Gitu kan? Jadi kita seperti mulai masuk ke dalam tahap awal dari penyangkalan. Yang kayaknya mudah, betul enggak? Penyangkalan-penyangkalan awal itu kadang-kadang cuma seperti main-main mudah, kita lewatkan begitu saja. Masuk kepada penyangkalan berikutnya. Saya dulu menjadi pembina remaja, ya, puluhan tahun yang lalu. Membina anak remaja, bagaimana mengatasi kesulitan dealing dengan teman-temannya. Ada satu anak binaan saya pada waktu itu, seorang anak yang tinggal di kampung, ya bukan kampung lah, tetap di daerah tengah kota Jakarta, ya di daerah Kebon Jeruk, situ gang-gang kecil itu, saudara sekalian, tinggal di daerah situ. Di tempat itu pertemanannya sekitarnya adalah orang-orang yang pakai narkoba. Nah, anak muda ini, anak laki ini, remaja laki ini, mencoba untuk bisa hidup sebagai orang Kristen, tapi tiap kali lewat jalan kaki, lewat gang itu, ketemu sama orang-orang yang ganas-ganas ini. Daripada dibully, dia mencoba berteman. Kebetulan badan dia juga gede. Jadi strateginya adalah berteman, ikut nongkrong di situ. Berteman, nongkrong, aman,
nggak dibully, nggak dipalak. Tapi akibatnya dia ikut nongkrong di sana. Mulai diajak rokok, mulai diajak minum bir. Wah, kamu kan anak gereja, pasti nggak boleh minum bir. Oh enggak apa-apa. Saya ke gerejanya juga orang Kristen biasa-biasa kok. Jadi daripada dia dikucilkan sama teman-teman itu, dia minum bir. Malam minggu trek-trekan, ya. Kalau di pada zaman itu ada istilah pacinko gitu ya. Pasukan Cina kota gitu ya. Geng motornya wang. Tabrak-tabrakan, malakin orang dan sebagainya, dia salah satunya. Lalu kemudian udah mengikuti itu, lama-lama masuk kepada circle lebih dalam lagi. Zaman itu zamannya sabu-sabu. Bukan sabu-sabu yang dimakan, saudara. Kalau yang dimakan itu sehat. Sabu-sabu, terus tahu ya, narkoba yang jenis sabu-sabu dan sebagainya. Sampai akhirnya jatuh lebih dalam. Jadi saudara, tantangan kita hati-hati. Masuk ke dalam layer-layer seperti tadi, tantangan yang dihadapi oleh Petrus. Hari ini sekalian kita bukan menyangkal seperti Petrus, tapi kalau tidak hati-hati, kita enggan menyatakan kebenaran Tuhan demi pertemanan. Kita enggan memberitakan Injil karena takut ditolak. Saudara, apa pesan firman Tuhan hari ini yang penting buat saudara dan saya? Poin pertama ini penting, mari 1, 2, 3. Tantangan dan godaan untuk hidup sebagai murid Kristus yang setia adalah berat. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Amin. Jangan menganggap remeh hidup menjadi murid Tuhan. Hidup menjadi murid Tuhan tidak mudah, maka belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kesalahan dari Petrus adalah dia menganggap dirinya lebih kuat daripada murid yang lain. Murid yang lain kabur, oke, itu apentes. Apentes itu apa? Dapat dimaklumi. Memang mereka bukan orang yang pemberani, tapi aku berbeda, aku orang yang berani. Tapi seberani-beraninya, sekuat-kuatnya Petrus, pergumulan peperangan rohani di tengah dunia itu bukan hal yang mudah. Maka saudara sekalian, William Barclay berkata, kita akan aman hanya jika kita mengganti kepercayaan diri kita yang sombong dengan kerendahan hati, yang menyadari kelemahan kita dan yang tidak bergantung pada diri sendiri, tetapi pada pertolongan Kristus. Saudara, di dalam pengajaran doktrin iman kita ada istilah tulip, ya. Saya nggak akan jelaskan banyak karena itu sangat panjang. Tetapi salah satu dari singkatan dari kata tulip itu adalah perseverance of the saints, ya. Perseverance of the saints itu apa? Di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai ketekunan orang-orang kudus. Bagaimana kita bisa setia sampai akhir mengikuti Tuhan dan akhirnya nanti kemudian pada waktunya berjumpa dengan Tuhan di surga? Bagaimana bisa setia sampai akhir? Ada istilah ketekunan orang kudus. Tapi saudara, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketekunan orang kudus itu bukan bicara kekuatan kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang percaya, yang membuat kita bisa setia sampai akhir. Ketekunan orang-orang kudus itu berarti bahwa semua orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru akan dipelihara oleh kuasa Allah dan akan bertahan sebagai orang Kristen sampai akhir hidup mereka, dan bahwa hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang benar-benar lahir baru. R.C. Sproul berkata begini, doktrin ketekunan orang kudus tidak terletak pada kemampuan kita untuk memelihara keselamatan yang telah diberikan kepada kita, walaupun kita telah mengalami lahir baru. Kekuatannya adalah terletak pada janji Allah untuk memelihara saudara dan saya supaya bisa setia sampai akhir. Amin. Maka kalau jadi orang Kristen, jadilah Kristen yang terus bergantung kepada Tuhan. Jerry Bridges, saya seringkali mengutip kalimat dari Jerry Bridges. Dia berkata begini, hari-hari terburuk kita tidak pernah seburuk sehingga Anda berada di luar jangkauan anugerah Tuhan. Kalau Anda hidup hari ini jauh dari Tuhan, lalu melakukan dosa, lalu, pasti Tuhan gak tolong, ya udah, saya semakin jauh dari Tuhan, sedikit berdoa, mungkin Tuhan malah gak dengar doa saya. Maka Jerry Bridges mengatakan, seburuk apa hidupmu, Tuhan tetap mau menjangkau Anda dengan anugerahnya. Amin.
Tetapi juga sama hal yang sebaliknya. Dan hari-hari terbaik Anda tidak pernah begitu baik sehingga Anda tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak perlu anugerah Tuhan. Karena apa? Karena segalanya baik-baik, tersedia, hidup tenang-tenang aja. Maaf, bahaya. Hidup di sekitar kita bukan hidup yang baik-baik saja. Saudara, bagaimana? Apakah Anda murid Kristus yang setia? Dengan cara bagaimana Anda selama ini mempertahankan kesetiaan Anda? Ketika tekanan atau godaan datang, siapakah yang Anda akui sebagai yang terpenting dalam hidup Anda? Saudara, mari kita lihat sedikit di dalam Matius 26 yang tadi kita baca. Ada satu hal yang menarik yang terlewatkan, yang sayang untuk terlewatkan. Ketika Tuhan Yesus memperingatkan para murid untuk bahaya iman yang akan tergoncang dan tercerai-berai itu. Dikatakan begini, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, nah perhatikan, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tuhan tahu nggak bahwa para murid akan kocar-kacir? Halo? Tuhan tahu nggak bahwa para murid akan ketakutan dan akan meninggalkan dia? Tahu. Tuhan tahu nggak nanti ada yang namanya Petrus menyangkal dia? Tahu. Kalau sudah tahu, sahabat Anda tidak kompak, ya, tidak mau dukung Anda, maka nanti kalau saudara menang, makan-makan, diajak nggak orang yang kabur-kabur ini? Awas lu ya, waktu gua susah, lu nggak ada pada kabur, nanti kalau saya menang, jadi juara 1 lomba lari, dapat sepeda, dapat uang, makan-makan, nggak saya undang, betul nggak? Itu kita. Tapi yang menarik Tuhan Yesus berkata apa? Kamu akan kocar-kacir nantinya. Tapi ketika aku dibangkitkan, nanti kita ketemu di Galilea, menikmati kemenangan Kristus. Amin. So sekalian, William Barclay mengatakan, walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya akan kocar-kacir, Tuhan Yesus nggak mencela mereka, nggak mengutuk mereka, nggak menimpakan celaan buat mereka. Tapi sebaliknya, ia bahkan memberitahu bahwa setelah masa yang mengerikan itu, kita akan ketemu lagi menikmati kemenangan Kristus. Saudara, ayat ini mengantar kita kepada poin penting yang jangan terlewatkan ketika membahas tentang penyangkalan Petrus. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan putus asa bila gagal setia mengikut Kristus. Datanglah pada Kristus yang bangkit dan menang untuk dipulihkan. Amin. Kalau saudara hari ini ternyata mendapati diri saudara ternyata adalah sebagai orang yang gagal mengikut Tuhan, gagal untuk bisa setia, kadang jatuh ke dalam dosa, kadang lupa ini, lupa itu, nggak setia pada Tuhan. Maka di masa Lent ini, di masa-masa Lent ini menuju kepada Jumat Agung dan Paskah, mari datang lagi kepada Kristus, biarlah kita boleh menikmati kemenangan Kristus di Galilea. Kita berjumpa Kristus yang menang. Kita mengalami anugerah Tuhan yang mengasihi. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai refleksi kita di masa Lent hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Lampu boleh digelapkan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai sikap doa kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah aku selama ini sungguh setia menjadi murid Tuhan? Yesus, Kadang aku menyangkal
seperti Petrus dan menjangkau. menilai hidupku. Tak Tuhan, ada ampuni aku. yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita ambil sikap berlutut. Singer menyanyikan selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Dalam sikap sujud mari kita koreksi hati kita. Kalau kita kurang setia, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau engkau menjumpai dirimu dalam keadaan seperti murid yang gagal untuk setia, murid yang kocar-kacir ketika dihadapkan pada masalah hidup, bahkan masuk ke dalam situasi penyangkalan Petrus. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku sudah merasakan kebaikan-Mu. Aku mau setia sampai akhir, Tuhan. Mampukan aku dalam anugerah-Mu boleh setia sampai akhir. Musik saja memainkan lagu ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat, doa-doa pribadi kita, mari nyatakan kasih yang murni itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mampukan aku untuk mengasihi Engkau. Kalau selama ini aku belajar setia dengan mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan, mampukan aku malam ini, Tuhan, bersandar terus pada Tuhan, menghadapi hidup menjadi murid Tuhan yang setia. Mungkin di antara kita jarang membaca firman Tuhan, jarang berdoa. Bagaimana bisa kuat kalau tidak bersandar dari sumber kekuatan, sumber hidup, yaitu Tuhan sendiri. Malam hari ini bangunlah komitmen untuk bersandar pada Tuhan. Hari-hari terburuk Anda tidak pernah seburuk sehingga Tuhan tidak dapat menjangkau untuk mengampuni, memulihkan Anda. Anugerahnya tersedia buat engkau. Dan hari-hari terbaikmu tidak sedemikian baiknya sehingga engkau tidak butuh Kristus, tidak butuh anugerah Tuhan. Katakan, Tuhan, topanglah aku untuk bisa hidup bersandar pada Tuhan. Silakan dalam 2 menit selanjutnya bawa doa pergumulanmu kepada Tuhan. Mungkin Anda sedang bergumul dalam kesulitan keuangan, kesehatan, atau masalah lain. Mari bawa dalam doa kepada Tuhan yang mengasihimu.
Mari nyanyikan, telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu. Mari dengan bangkit berdiri katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mampukan kami, kuatkan kami, topang kami ya Tuhan, dengan kuasa dan kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang saleh Tuhan, yang tekun sampai akhir, orang yang setia, murid Tuhan yang setia sampai akhir, mengikut Tuhan. Mampukan kami dalam segala berkat Tuhan, providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kiranya menopang setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, sampai hari ini Engkau juga telah memberkati gereja-Mu, GKI Karawaci, untuk satu gerakan untuk mulai mempersiapkan tanah yang pada waktunya Tuhan akan diberikan. Tuhan, terima kasih, Engkau telah memberkati, hari ini telah terkumpul sampai hari ini 140 juta lebih dengan tambahan 100 gram logam mulia. Tuhan berkati supaya melalui persembahan yang ada, yang terus Tuhan tambahkan dari waktu ke waktu, pada waktunya Tuhan gereja-Mu boleh dimampukan oleh Tuhan untuk membeli tanah yang telah Tuhan siapkan buat kami. Tuhan, kami serahkan panitia pembangunan, kiranya Engkau memberkati di dalam segala persiapan, juga rencana bertemu dengan sinode untuk visitasi audiensi nantinya. Berkati baik majelis maupun juga panitia, dipersiapkan untuk presentasi proposal yang terbaik. Kami berdoa, mohon berkat Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan perjalanan kami. Mohon berkat Tuhan, di dalam gelapnya malam, lindungilah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di gereja, supaya boleh sampai ke rumah dengan selamat. Di tengah-tengah situasi lebaran, di tengah-tengah situasi menjelang lebaran, kadang-kadang banyak kriminal. Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu dalam perjalanan pulang. Jauhkan dari si jahat, jauhkan dari gangguan dan kecelakaan. Berkati supaya sampai ke rumah atau ke tempat kos dengan aman, dan berkati supaya malam hari ini kami semua dapat beristirahat dengan tenang, nyaman dalam berkat Tuhan. Rekan-rekan kami yang sedang sakit, yang baik yang operasi, yang baru operasi maupun juga sakit lain di malam hari ini, mungkin mereka tidak bisa nyaman tidurnya, kiranya Tuhan berkati, berikan tidur yang nyaman dan segala berkat kebaikan Tuhan. Bangunkan kami besok dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh, Tuhan memberkati.